Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, saya Adinda Rita Salsabila dengan NIM 250203422, jurusan Teknik Industri. Di sini akan menjelaskan terkait software Arena. Langsung saja, apa itu Arena Simulasi? Arena adalah perangkat lunak atas software simulasi yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan menjalankan model simulasi dari sistem nyata. Apa kegunaan dari Arena? Yang pertama itu pembuatan model. Nah, Arena dapat membuat model visual sistem menggunakan blok dan juga icon. Yang kedua, dapat simulasi. Nah, Arena ini dapat menjalankan model simulasi dan mengumpulkan data terkait kinerja dari suatu sistem. Yang ketiga, itu menganalisis. Nah, Arena ini dapat menganalisis data simulasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dari suatu sistem. Terakhir itu ada optimasi. Nah, Arena ini dapat menyesuaikan model simulasi untuk meningkatkan kinerja dari suatu sistem. Nah, bagaimana untuk mendesain model simulasi menggunakan Arena Software? Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, oke. Di sini yang pertama mengidentifikasi sistem. Kita menentukan sistem yang akan kita modelkan terlebih dahulu. Contohnya itu adalah sistem antrian food and beverage, atau antrian bank, ataupun antrian ATM. Bisa juga jalur produksi yang ada di manufaktur, atau jalur pergudangan. Yang kedua, menentukan sistem komponen. Nah, sistem komponen ini terdiri dari 5, yaitu activity, entities, attributes, set of system, dan juga event. Yang ketiga, mengumpulkan data, yaitu sistem, kalau kita mau mensimulasikan sistem antrian, seperti contohnya sistem antrian di cafe Starbucks, mungkin data yang kita akan kumpulkan itu adalah contohnya pelanggan datang, waktu pesanan, waktu tunggu, waktu pembayaran, dan lain-lainnya. Yang keempat, itu analisis input analyzer, yang ini fungsinya kita dapat menganalisis data dan menentukan distribusi yang paling tepat untuk data kita itu apa. Yang selanjutnya itu mendesain model simulasi sistemnya. Jadi kita akan menggunakan model-model atau blok untuk mendesain. Yang terakhir, menganalisis dan mengoptimasikan sistem. Setelah dimodelkan sistem simulasinya, kita bisa menganalisis dari report arenanya, kita bisa mengoptimasikan juga sistemnya. Kalau kita setelah kita menganalisis, kita jadi tahu ada yang kurang dari suatu sistem tersebut. Sebelum masuk ke software arenanya, ini ada referensi-referensi yang digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke arenanya. Eh, Berikut saya sudah membuka software arenanya. Di sini bisa kita lihat ada tuh tombol home, animate, draw, run, view, dan juga tools. Nah, di sini mungkin yang bisa kita gunakan adalah Connect. Connect ini untuk menggunakan dua modul. Modul itu yang ini berupa blok-blok yang akan kita gunakan untuk membuat sistem simulasinya. Di sini juga ada tombol Run untuk menjalankan sistem simulasinya. Di sini ada Animate untuk menganimasikan jam ataupun juga tanggal. Ada Draw, ada tombol Run, Review, ada Tools. Nah, di Tools di sini bisa input, kita bisa input analyzer dan melihat modul reportnya. Baik, kita langsung klik aja input analyzer-nya. Nah, di sini sudah kebuka. Nah, kita bisa klik New di bagian paling kiri. Nah, ini kita klik Use Exciting Data File-nya. Nah, data yang telah kita kumpulkan, misalkan interval kedatangan pelanggannya,
ataupun service time-nya, ataupun waktu saat pelanggan di antrian, berapa lama, itu datanya kita kumpulkan, kemudian kita bisa input analyzer. Contohnya di sini saya menggunakan data service time-nya yang telah saya dapatkan. Nah, perlu diingat data yang digunakan ini dalam bentuk teks. Setelah di-open, nah Arena ini akan menganalisis data kita. Di sini ada data summary-nya, number of data points, artinya ini datanya sebanyak 49, bisa juga dilihat sampel main-nya. Nah, selanjutnya itu kita mau tahu data kita itu berdistribusi apa. Di sini di menu feed ini terlihat distribusi-distribusinya. Nah, kita klik yang feed all. Nah, Arena ini akan membaca data kita. Di sini ternyata data ini adalah distribusi Weibull yang paling cocok. Dan di sini juga ada expression. Nah, expression ini bisa kita gunakan saat membuat model sistem simulasi antriannya. Nah, distribusi yang paling cocok ini didapat dari chi-square test dan juga Kolmogorov similar test. Oke, setelah kita tahu berdiskusi yang paling cocok itu apa, kita mulai memodelkan di sistem simulasinya. Nah, kita pakai yang discrete processing. Di sini kita bisa menggunakan modul create untuk menggenerate customer datangnya. Ini bisa diklik 2 kali di bagian mendunya ataupun langsung edit di bagian tabel bawah. Oke, ini nama untuk modul ini kita bisa ganti customer datang. Nah, ini time between our file-nya. Ini expression. Nah, expression yang tadi ini kita bisa langsung copy paste saja. Unitnya ini kita ganti sekon. Nah, perlu diperhatikan kalau unitnya sekon dari awal berarti harus sekon juga untuk semua modul. Maksimal area filenya kita katakan 60 customer. Terus tinggal di OK-in aja. Nah, ini sudah jadi modul customer datangnya untuk menggenerate customer. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan modul proses. Nah, proses ini sebagai kasir. Contohnya di sini kasirnya kita namakan kasir, kemudian actionnya sys delay release. Kenapa kita pilih yang ini? Itu tuh karena saat di kasir ini kasir atau orangnya itu mensis customernya, kemudian delay itu berarti customernya sedang dilayani atau masih di dalam antrian, masih dalam kasir. Kemudian release itu berarti customer sudah keluar dari sistem, sudah keluar dari kasirnya. Kemudian di sini resource kita add uh, resource name-nya 1, kemudian unitnya 1 orang kasir. Kemudian delay type-nya di sini expression, unitnya dan 12 second. Nah, ini expression-nya yang tadi. Kita copy paste aja, kemudian di OK-in. Nah, ini juga udah jadi. Kemudian yang terakhir itu ada dispose. Modul dispose ini kita gunakan untuk customer keluar. Artinya customer sudah selesai dari antrian di Starbucks. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sistem simulasi sederhana. Kemudian sebelum kita run, kita setup dulu. Nah, untuk project name-nya kita ganti project latihan saja. Nah, untuk bagian report, kalian bisa memilih antara modul statik atau Siman. Nah, kalau modul statik ini akan langsung ke Excel, kalau sedangkan Siman ini langsung ke bagian Notepad. Kita pakai Notepad aja supaya bagus lihatnya. Nah, ini project latihan. Di sini ada static collection. Ini data-data apa yang
kalian mau perlihatkan sini resource atau kasir, antriannya dan juga entities-nya. Number of replication, ini berapa replikasi yang mau kita ulangi. Nah, di sini replication time-nya katakan saja 8 jam kerja per harinya. Oke, sepertinya itu udah cukup. Tinggal di-apply dan di-OK-in. Nah, kita bisa mulai run modulnya, modelnya. Nah, kita run, kemudian akan muncul di simulation has run complete. Apakah mau melihat resultnya? Kita klik aja yes. Nah, ini adalah hasil dari simulasi yang tadi. Selama 8 jam. Kita bisa lihat di sini ada discrete change-nya. Entity 1, waktu in process. Kita bisa melihat rata-ratanya. Bisa melihat juga kasir, itu number busnya. Di sini juga ada rata-ratanya. Nah, di sini number in dan out ada 60, berarti ada 60 pelanggan yang datang dan keluar. Wait time-nya kita bisa lihat, kalau misalkan ini tinggi, berarti kita bisa mensederhanakan atau mengoptimasikan sistemnya lagi. Nah, itu saja untuk simulasi sederhananya. Ini tadi referensinya. Sampai sini saja penjelasan tentang software Adananya. Terima kasih.